Misalnya soalnya seperti ini ya. Nah, kita lanjut. Ini hitunglah reaksi peletakan dari struktur di bawah ini. Ini ada peletakannya ini sendi, ini roll. Ada beban sebesar P, ini panjangnya L, jarak dari tumpuan A ke P misalnya A. Jadi tentu sisanya yang ini B. B adalah L kurang A. Oke. Pertama kita lakukan adalah gambar kembali, jangan malas, ya. Malas pangkal bodoh, ya. Kemudian kita misalkan arah kerja gaya. Ini HA, misalkan ke kanan. Jadi dia pakai sebut HA ya terserah Anda, karena horizontal saya kasih A. Ya. Di titik A makanya pakai HA. Tidak boleh saya tulis HB. Masa di titik A saya tulis HB. Gitu. Jadi titik A maka sebut HA. Kemudian ini karena sendi ada dua reaksinya. Ini saya sebut bukan VB tapi saya sebut RB. RA. Ya. Ini adalah RA. Sebentar kalian ganti VA boleh. Gitu. Nah, jadi arah gayanya saya misalkan ke atas. Kemudian berikutnya yang roll. Saya misalkan arah kerjanya ke atas. Sebutlah RB. Ya. Ini adalah arah pemisalan. Nah, kemudian setelah ini kita kontrol. Apakah struktur kita statis tertentu atau tidak? Apakah struktur tertentu? Kita cek. R-nya, rumusnya R sama dengan 3 kali N, kurang dari atau sama dengan. R-nya 3. Membernya cuma 1, elemennya cuma 1. Berarti oke, struktur statis tertentu. Apakah dia stabil? Cek. R-nya apa kurang dari 3 kali N? Tidak. Apakah dia konkuren? Tidak. Apakah dia paralel? Tidak. Berarti kesimpulan ini struktur stabil. Baru selanjutnya kita masuk menghitung reaksi peletakannya. Ya. Kita mulai, terserah mau mulai dari mana. Saya mulai dulu yang memudahkan. Jadi sigma horizontal sama dengan 0. Semua gaya horizontal kita jumlahkan. Di sini ada cuma satu, HA ke kanan. HA. Selebihnya tidak ada, maka berarti HA sama dengan 0. Nah, kemudian berikutnya kita sigma momen di B. Jadi ini B artinya momen di sini. Jadi semua gaya yang ada jarak di titik B itu kita hitung. Ya. Nah, caranya kita jangan lompat-lompat. Kita mulai dari kanan ke kiri. Pertanyaan pertama, HA. HA ini punya jarak terhadap titik B atau tidak? Jawab. Ada. Mengapa tidak? Ya? Kan punya jarak, punya tidak? Ini kalau kita perpanjang HA itu ada garis kerja gaya ke sini. Ya? Garis kerja gaya berimpit dengan titik B. Jadi tidak ada jarak. Jadinya kita tulis HA kali 0 lah, kita tidak tulis. Nah, kemudian caranya begitu ya. Mulai dari HA, baru kemudian RA. RA ada jarak enggak? Ada, jarak yang terpendek. Jaraknya apa? L. Jaraknya ke titik B adalah L. Nah, berarti kita tulis RA dikali dengan L. Oke? Sekarang kita punya perjanjian tanda. Kita menggunakan putar kanan positif, putar kiri negatif. Nah, ini putar kanan ya. Kita momen di sini berarti putar kanan begini. Ya. Nah, putar kanan positif, maka RA kali L. Kemudian lanjut. Setelah kita masuk jalan dari titik A kita terus telusuri. A ketemu huruf P. Beban P. Kalau kita momen di kiri di B, P ini putar kiri atau putar kanan? Ya? Putar kiri. Kalau nggak bisa bedakan itu masa keterlaluan. Jadi ini momen putar kiri, kan kita momen di sini. Pusat rotasinya di sini. Nah, putar kiri apa? Kalau tadi putar kanan positif, berarti putar kiri negatif. Jadi P kali berapa? P kali B kecil ya? Ya, P kali B. Jadi P kali B atau P kali B adalah L kurang A. Tandanya negatif. Masih ada lagi? RB tidak ada jarak ke titik B. Ya? 0. So tidak ada. Nah, kalau tidak ada sama dengan 0.
Maka kita selesaikan berarti RA sama dengan P pindah ke ruang kanan. Ini secara matematik hasilnya adalah P kurang L kali P kali L kurang A bagi L, atau PB per L. Dah. Hasilnya positif. Ini positif hasilnya. Artinya bahwa pemisalan kita ini sudah benar. Ya. Bahwa beban P itu arah RA itu sudah benar ke atas. Maka hasilnya positif. Kalau kita menemukan hasilnya negatif, berarti arah ini yang berlawanan dengan arah yang kita peroleh. Saya ulangi. Ini artinya pemisalan, misalkan ke atas. Kalau hasil di sini positif, terkonfirmasi bahwa benar ke atas. Tapi kalau hasil sini negatif, berarti terkonfirmasi bukan ke atas gayanya, harusnya ke bawah arahnya. Mengapa kita perlu tahu arahnya? Ya, kita untuk desain pondasinya. Ya, untuk mendesain peletakannya. Oke? Jadi ini hasilnya positif, berarti arah gayanya ke atas, makanya arah ini sama dengan arah itu. Clear ya? Oke? Ya. Nah, lanjut kita lakukan sigma momen di tadi di B, sekarang kita momen di A. Ya. Saya momen di A, karena saya yang lakukan terserah saya momen di mana. Nah, kita momen di A. Kalau kita momen di A, berarti kita mulai, terserah kita mau dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan boleh juga. Nah, sekarang kita mau dari kanan ke kiri, mulai dari RB. Kita mulai dari RB. RB putar kiri atau putar kanan ini? Putar kiri. Ya kan kita momen di sini, putar kiri. Momen di titik B. Jadi RB kali titik A. RB kali jarak ya. Jaraknya terpendek adalah L. RB kali L. Jadi RB kali L. Putar kiri negatif. Kita dari kanan ke kiri ya. Ini sudah selesai. Terus jalan. Oh, ini ada P. P putar kiri atau putar kanan? Kita momen di A. Putar kanan. Ya, jadi P kali A. P kali A. Oke? Ya, putar kanan positif. Masih ada gaya lagi? Tidak ada. HA tidak ada jarak, RA tidak ada jarak ke titik A. Ya? Jaraknya 0 maksudnya. Nah, sama dengan 0. Maka kita dapat RB sama dengan P A bahagi L. Hasilnya positif. Artinya bahwa arahnya bukan ke atas. Jadi begini. Kalau kita pakai perjanjian Kartesius itu, asal kita menggunakan sistem perjanjian Kartesius, maka ketika dapat negatif pasti arahnya ke bawah. Kalau positif berartinya ke atas. Kita tidak menggunakan itu. Ya. Nah, jadi karena posisi adalah pemisalan arah yang kita lakukan adalah pemisalan arah yang terserah kita boleh ke bawah ke atas. Nah, jadi kalau kita punya hasil ini positif berarti artinya bahwa terkonfirmasi pemisalan arah yang kita lakukan pertama adalah hasilnya sudah begitu arahnya. Mengapa harus dimisalkan arahnya? Kalau tidak nanti bisa itu momen. Sekarang saya tanya, kita momen di A, arahnya Anda tidak tahu, putar kiri atau putar kanan? Tidak tahu. Makanya ini harus dibikin ini. Saya ulangi, yang kita cari yang ini, 3 gaya ini kita cari, ya, 3 itu. Sudah dapat positif, berarti gayanya jangan begitu. Berarti gayanya sama dengan arah semula, ya, kebetulan ke atas. Ya. Jangan diartikan positif berarti ke atas. Nah, jangan. Positif berarti arahnya sesuai dengan arah yang dimisalkan. Sudah. Selesai. Jadi kan kita tujuan cuma cari 3. Cuma HA, RA, dan RB. Selesai. Nah, ini kita perlu kontrol. Kontrolnya pakai persamaan yang tidak pernah kita pakai. Apa? Oh, sigma horizontal vertikal. Kita lakukan sigma vertikal. Kontrol yang sigma vertikal. RA ke atas, dianggap positif. Kemudian jangan lompat-lompat ya. Kalau dari kiri suruh gitu. Kalau banyak nanti lompat-lompat. Nanti jadi masalah. Kalau sejago biar lompat-lompat boleh. Jadi RA terus kemudian dapat P kurang P ke bawah kurang. Terus dapat RB ke atas.
Nah, sama dengan habis sama dengan 0. RA berapa? RA adalah PB per L. RB kurang P. RB berapa? PA per L. Ya, sama dengan 0. Nah, kalau kita selesaikan, jadi ini bisa dijumlahkan. Nah, kita PB kita ganti L kurang A, maka artinya sama dengan 0. Kalau hasilnya ini sudah sama, berarti kita punya kesimpulan ini oke. Nah, hebatnya, ini bisa kalian lakukan nanti tugas di rumah. Kalian kontrol dengan sigma momen, tugas di rumah sigma momen di titik C. Oke? Kontrol dengan sigma momen di titik C. Harus hasilnya sama dengan 0. Baru saya bikin titik baru, sini titik D. Ya? Titik D. Momen di D berikutnya. Tapi D saya taruh jarak. Jadi yang jarak ke sini itu adalah L per 2. Tingginya adalah 3L per 2. Ya? Itu titik D. Ada momen di D. Hebatnya adalah hasilnya harus sama dengan 0. Artinya Anda momen dimanapun, kalau sudah bilang seimbang, hasilnya pasti 0. Ya, nah, tugas kalian di rumah, lakukan momen di sini, lakukan momen di sini, di C, sigma momen di C, dan sigma momen di D. Itu lakukan tugasnya. Oke? Jaraknya ini ya, bikin jarak. Tolong bikin catatan. Ini kan nanti sebentar. Kau bisa nanti lihat di video. Oke? Nah, sudah selesai.